Assalamualaikum. Kali ini kita akan berdiskusi tentang isu-isu pendidikan multikultural dan globalisasi. Yang melatar belakangi diskusi kita kali ini adalah kita tahu Indonesia adalah salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Ada lebih dari 1000 lebih ya suku bangsa yang ada dan ratusan bahasa daerah. Nah, kemudian akhirnya pendidikan multikultural ini sangat penting menjadi kebutuhan juga di Indonesia untuk menjaga keharmonisan secara sosial. Dan dewasa ini globalisasi dalam perkembangannya memang meningkatkan mobilitas manusia kita, yaitu baik dalam perkembangannya, dalam penggunaan teknologi, komunikasi, dan adanya interaksi budaya yang semakin intensif. Di lain sisi, globalisasi juga menjadikan batas-batas ini semakin kabur, sehingga arus informasi dan ideologi juga berpindah dengan cepat, ya, baik secara global ataupun regional di Indonesia sendiri. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan. Hal-hal yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu pertama, bagaimana sih konsep pendidikan multikultural di era globalisasi? Kemudian, bagaimana globalisasi mempengaruhi dinamika pendidikan multikultural? Kemudian ada juga apa isu-isu utama dalam pendidikan multikultural secara global dan di Indonesia? Dan yang terakhir, apa sih strategi dan upaya yang relevan untuk mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia? Pendidikan multikultural dapat kita pahami sebagai gagasan yang menyebutkan bahwasannya siswa tanpa peduli gender, ras, dan budayanya atau suku bangsanya juga ataupun adanya perbedaan-perbedaan lain nih yang dimilikinya itu seharusnya tetap mengalami kesetaraan dalam pembelajaran. Nah, pendidikan multikultural harus mengimplementasikannya di dalam pembelajaran yang diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, bukan hanya dalam materi ajar maupun RPP aja, tapi harus juga dalam prakteknya atau dalam kegiatan sehari-harinya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan bermasyarakat. Nah, secara global, teknologi ya memungkinkan peserta didik memperoleh perspektif secara luas dan baik wawasan secara kognitif, afektif maupun eksistensi. Nah, globalisasi sendiri juga sebagai tolak ukur ya adanya pemahaman secara internasional. Jadi siswa itu nggak hanya dapat pembelajaran di dalam kelas dari buku-buku aja, tapi mereka juga bisa mendapatkan informasi-informasi secara online. Nah, harusnya kegiatan online ini itu merata kepada semua siswa, nggak hanya siswa-siswa tertentu aja. Jadi misalnya ada siswa yang belum memungkinkan untuk memiliki jaringan internet, sekolah hendaknya menyediakan seperti adanya uang khusus untuk pembelajaran TIK dan lain sebagainya. Nah, dampak positif dari globalisasi tersebut memang mencangkup ke kreativitas, adanya inovasi, kemudian dalam seni dan berbudaya, adanya juga kemudahan untuk mengakses informasi mengenai budaya-budaya tersebut, mendorong juga pertumbuhan ekonomi melalui industri kreatif dan pariwisata, serta mampu memperkuat hubungan antar negara melalui pertukaran budaya. Pendidikan multikultural di Indonesia, menurut Jayadi sendiri, paradigma pendidikan multikultural ini berfokus kepada dua aspek dalam implementasinya, yaitu yang pertama internalisasi nilai toleransi dan kebangsaan dalam kurikulum. Nah, aspek ini itu sebenarnya menyisipkan bagaimana juga memperkuat nilai-nilai dasar seperti toleransi, saling menghargai, serta semangat kebangsaan yang dibangun dalam kurikulum formal, hingga tujuannya peserta didik ini tersadar dan mengetahui realitas multikultural di bangsanya sendiri. Yang kedua, adanya implementasi praktik multikultural di sekolah melalui pembelajaran tematik dan penguatan karakter. Nah, pendidikan ini tidak
tidak hanya dimuat dalam satu mata pelajaran tertentu, melainkan harus terintegrasi dengan budaya-budaya sekolah di sekitar juga, atau dalam praktik pedagogisnya secara sehari-hari, agar peserta didik ini mampu berkompeten dan memiliki karakter kuat, serta mampu berperilaku sebagaimana warga negara yang baik dan penuh tanggung jawab. Globalisasi dan implikasinya bagi pendidikan multikultural yaitu memiliki dampak yang sangat besar ya, terutama dalam sistem pendidikannya. Di satu sisi memang dia membuka akses luas terhadap ilmu pengetahuan, teknologi serta kolaborasi internasional. Namun di sisi lain ini juga membawa tantangan-tantangan yang serupa seperti adanya homogeneisasi budaya, kesenjangan digital. Nah, konteks ini sebenarnya sangat relevan sekali di Indonesia, terutama jika menerapkan pendidikan multikultural, di mana menuntut pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman yang ada. Nah, kita tahu juga akses internasional saat ini mudah sekali dijangkau ya, sebagaimana adanya internet, kemudian open access seperti Zoom maupun Meet ataupun open online courses yang lain. Selain itu juga ada pertukaran akademik ya, juga ada riset bersama dan publikasi. Hal ini memang menjadi suatu peluang yang sangat bagus, tapi di peluang yang terbaik tersebut ada suatu mozaik ya, atau potongan part dalam akademisi Indonesia untuk bagaimana mampu mengkolaborasikan dengan banyaknya budaya di Indonesia ini menjadi kemudian percakapan ilmiah di kaca internasional seperti itu. Kemudian berikut kami sajikan beberapa isu-isu pendidikan multikultural di Indonesia. Di antaranya yang pertama, adanya persoalan pluralisme, yaitu konflik yang berbasis agama maupun etnis yang terjadi di beberapa daerah, dan hal ini sering berimbas kepada segregasi sosial di sekolah. Nah, paradigma multikultural di Indonesia sendiri masih cenderung normatif dan kurang terinternalisasi dalam praktek pembelajarannya. Kemudian yang kedua, adanya praktik tekonisme, yaitu di mana perwujudan daripada kegiatan budaya itu hanya bersifat simbolik. Seperti yang kita tahu ya, ada contohnya tuh karnaval. Nah, karnaval ini bukan hanya menampilkan tentang budaya-budaya atau cerita rakyat yang kemudian ditampilkan, tapi realisasinya lebih kepada kayak sound horeg begitu ya, atau cuma sekedar joget-joget seperti itu. Nah, itu yang membutuhkan dan perhatian juga pendekatan khusus yang melibatkan perspektif multikultural, dan harus ada pendekatan dalam pembelajarannya sehingga para peserta didik itu tidak salah menangkap makna budaya itu sendiri. Kemudian juga ada bias atau penilaian guru yang terkadang salah. Nah, ini juga termasuk salah satu isu yang juga penting, di mana biasanya guru itu secara sadar maupun tidak sadar dalam proses pembelajaran itu memasukkan stereotip yang kemudian mempengaruhi begitu ya interaksi antar peserta didik yang memiliki atau berasal daripada kelompok maupun etnis tertentu seperti itu. Kemudian ada juga fragmentasi sosial, yaitu tindakan memisahkan individu daripada kelompok yang lain, biasanya berdasarkan ras, berdasarkan gender misalnya, atau bentuk daripada sosial status ekonomi orang tuanya, atau daripada kepemilikan terhadap akses atau sumber daya yang dimiliki. Nah, sebab itu kemudian ada juga keterbatasan dalam sumber daya. Keterbatasan ini kemudian menimbulkan ketidaksetaraan dalam hasil pembelajaran atau digital divide yang memperburuk, di mana konteks pembelajaran ini biasanya waktu itu terjadi pada pembelajaran daring pada saat corona itu ya, karena kan waktu itu belum semua siswa atau peserta didik itu dibekali dengan
alat-alat yang memadai untuk pembelajaran daring, sehingga memaksa orang tua peserta didik, bukan memaksa secara brutal ya, tapi memaksa dalam kebaikan agar ada atau kegiatan dapat terlaksana jika memiliki alat begitu. Kemudian ada juga krisis identitas. Ya, hal ini terkena kepada generasi muda sebab begitu cepat informasi yang mereka terima dan mereka lihat atau mereka cari gitu ya di platform-platform media, baik Instagram, TikTok dan lain sebagainya, sehingga itu menimbulkan gimana atau aku harus berada di mana, kebingungan itu terkait jati diri mereka sendiri. Nah, ini juga terjadi juga di tengah dunia yang homogen. Maka pendidikan multikultural diharapkan mampu memperkuat kesadaran identitas bahwa mereka adalah makhluk sosial yang berharga. Kemudian ada isu dalam pada implementasinya, yaitu ternyata implementasi pendidikan multikultural itu masih sangat terbatas, hanya berada di beberapa sekolah gitu misalnya, belum menyebar luas di seluruh sekolah yang ada begitu. Dan ada juga kurangnya tentang atau minimnya dialog antar budaya, sehingga biasanya ini itu menunjukkan bahwasannya dengan banyaknya isu tadi menunjukkan bahwasannya pendidikan multikultural di Indonesia sendiri itu bersifat kompleks ya, banyak menyangkut tentang sosial, pedagogis, struktural, kebijakan, juga struktur begitu, di mana harusnya diupayakan agar terjadi atau ya bagaimana keberhasilan ini bisa terjadi seperti itu, bukan hanya kemudian menjadi tanggung jawab salah satu atau salah dua begitu ya, tapi seluruh stakeholder yang ada di satuannya ya kependidikan diharapkan mampu gitu ya untuk mengatasi berbagai permasalahan isu-isu yang terjadi di Indonesia. Secara global sendiri, isu-isu dalam pendidikan global ini karena terjadi globalisasi yang memicu arus migrasi yang intensif, beberapa negara majemuk juga, bukan hanya Indonesia, ada Amerika Serikat contohnya, Kanada, Inggris maupun Australia, banyak mereka itu juga mengalami ketersenjangan begitu ya. Salah satu permasalahan yang juga sama yaitu adanya persoalan tentang identitas atau integrasi sosial yang susah untuk disatukan begitu ya, karena di dalam implementasiannya masih terdapat kental adanya diskriminasi ya kan. Nah, ketidakadaan kesetaraan itu sendiri dan juga di mana sekolah-sekolah besar di luar negeri itu juga masih mengalami hal yang sama, di mana kelompok imigran itu biasanya lebih tersignifikan. Lalu daripada itu juga ada isu tentang kesenjangan pendidikan bagi masyarakat adat atau indigenous people. Ini juga menurut Grace yang mana dia mengkaji di Kanada dan di Australia. Nah, kebijakan ini juga mengalami diskriminasi tadi ya. Selain itu juga kurikulum di negara tersebut belum menekankan begitu tentang narasi bagaimana mencerminkan keberagaman identitas sebuah negara di suatu bangsa. Kemudian ada juga tentang isu tentang standarisasi global kurikulum, yaitu bahwasannya ini terdampak daripada keterampilan ekonomi sehingga mengabaikan dimensi kultural maupun spiritual siswa.
siswa. Nah, hal ini biasanya itu, contohnya di Indonesia sendiri, itu biasanya ada sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum IB atau International Basel Baccalaureate atau seperti kurikulum Cambridge begitu ya. Dan ini menimbulkan, daya saing yang berbeda juga, sehingga biasanya sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum ini mereka ada tambahan biaya seperti itu, atau misalnya SPP-nya lebih mahal dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh sebenarnya juga beresiko dalam pada, meningkatkan atau melemahkan identitas nasional di suatu provinsi. Kemudian juga ada tentang, komodifikasi pendidikan atau, karena bertumbuhnya, pendidikan edutech secara cepat ya, ini juga menimbulkan, akhirnya menjadi juga permasalahannya itu disebabkan oleh komoditas ekonomi, di mana sumber daya pendidikan yang berkualitas harus mengandalkan, ekonomi keluarga. Nah, ini juga mengancam daripada prinsip pemerataan kesempatan. Kemudian setelah itu ada juga, keinginan untuk memenuhi standar internasional. Nah, hal ini beresiko karena kemudian praktek pengajaran itu hanya menjadi tolak ukurnya itu hanya menjadi sebuah ujian begitu, sehingga mengurangi atau bahkan mengabaikan konteks lokal dan kontekstual dalam kurikulum itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada juga infrastruktur maupun internet yang tidak merata. Hal ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di suku-suku pedalaman seperti itu. Nah, ini itu bukan hanya internet, tapi juga perangkat keras seperti laptop, terus juga wifi atau tiang-tiang listrik yang menyambungkan. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Lalu apa aja sih yang bisa kita lakukan atau kita upayakan gitu ya agar atau bagaimana kita bisa mengatur strategi agar implementasi pendidikan multikultural sendiri itu bisa gitu kita upayakan. Nah, ini bukan hanya sekedar membutuhkan strategi, namun juga secara normatif, namun juga perlu adanya keterlibatan secara aktif ya dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasinya. Nah, berikut kami sajikan beberapa upaya atau strategi yang dapat kita lakukan bersama. Upaya pertama yang dapat kita lakukan yaitu implementasi global lokal. Itu memadukan antara budaya-budaya global dengan budaya-budaya lokal. Nah, ini menjawab tantangan atau salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan di abad 21 ini, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara literasi digital dengan budaya-budaya sekitar. Ini contohnya adalah misalnya saat ini tren global adalah mengikuti K-pop atau tren dance atau budaya kayak lomba dancing begitu ya, lomba menari, di mana hal ini juga menjadi nilai salah satu budaya. Ada beberapa contohnya itu sekolah yang dia juga ikut lomba tersebut bahkan sampai menjadi juara, di mana dia juga menunjukkan aksinya menunjukkan beberapa tarian begitu, tarian daerah yang kemudian dinuansakan secara lebih modern seperti itu. Atau misalnya dalam dunia pendidikan, contohnya misalnya kita lebih membawa budaya kita itu bagaimana sih budaya yang kita miliki itu mampu dilirik di kancah internasional seperti itu. Kemudian adanya pelatihan guru dan responsif terhadap budaya. Nah, ini itu tentunya adalah pelatihan guru yang lebih lanjut, di mana guru-guru saat ini juga harus mampu membedakan dan memberikan nilai yang benar terhadap mana sih yang budaya, mana sih yang udah dicampurin oleh budaya yang lain. Kayak contohnya nih di Malang sendiri ada yaitu namanya budaya Bantengan. Budaya Bantengan sendiri memang itu sebenarnya dari
Malang ya, yaitu budaya bukan bantengannya, tapi itu lebih ke acaranya itu sebenarnya itu ditunjukkan untuk mensupport budaya-budaya lokal di Malang, kayak harusnya ada tari topeng, ada topeng Malangan, menuansakan batik Malangan dan lain sebagainya. Tapi karena semakin ke sini, hal itu menjadi sesuatu yang kurang menyenangkan dengan adanya sound horeg. Jadi sesuatu itu harus dipilah dan dipilih gitu. Mana yang benar-benar budaya, mana-mana yang sudah terkontaminasi, terutama di akhir-akhir ini. Nah, kemudian adanya strategi internationalization at home, yaitu mengupayakan ya tidak hanya di dalam rumah, maksudnya bukan di rumah, tapi juga di dalam sekolah sendiri itu mampu mengupayakan bagaimana wawasan global meskipun terasa sangat jauh ya, maksudnya kita nggak perlu datang dulu ke Swiss atau datang dulu ke suatu negara sampai akhirnya kita menghabiskan dana yang begitu besar, tapi bagaimana caranya kita itu mampu bekerja sama secara daring baik dari sekolah maupun universitas-universitas di luar negeri, sehingga siswa-siswa kita itu mampu mengetahui gitu kasus-kasus atau apa sih yang lagi happening di luar negeri. Nah, hal ini itu kita perlu adanya platform digital yang memungkinkan kita untuk membatasi hal-hal yang perlu diajarkan dan yang tidak perlu diajarkan. Di mana yang seperti saya ucapkan di depan tadi, bahwasannya global ini adalah suatu tantangan dan juga suatu kesempatan di mana kita mampu bisanya kita memperkenalkan budaya kita keluar dan budaya luar itu mudahnya masuk ke kita. Nah, sehingga diperlukan juga di sini kurikulum nasional yang memadai, di mana kurikulum yang mendukung penuh eksistensi global secara multikultural ini, yaitu seperti misalnya adanya platform-platform pendidikan yang mendukung, kayak sekarang itu yang lagi happening itu tentang ruang guru, di mana dia menyajikan berbagai atau banyaknya anak yang sudah berkuliah di luar negeri kemudian dijadikan sesuatu kayak ajang lomba sudah cermat begitu ya, atau lomba-lomba begitu, sehingga menunjukkan kemampuan nih bahwasanya di situ kemudian ada standar yang berbeda di setiap negaranya. Nah, sehingga kurikulum kita itu harus memandang hal tersebut, bukan kemudian mengadopsi kurikulum luar di Indonesia tapi kemudian melupakan budaya yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian adanya kepemimpinan transformasional, yaitu di mana ini tuh menunjukkan bahwasannya kepala sekolah dan guru itu harus menjadi role model. Jadi guru itu tidak hanya kepala sekolah juga tidak mudah ya memberikan penilaian terhadap atau memberikan stigmanya gitu ya kepada murid-muridnya untuk kurang baik misalnya dalam menilai suatu budaya secara gamblang karena memang tidak disukai gitu ya, akan tetapi memberikan penilaian yang konkret dan bagaimana penilaian tersebut menjadikan pemahaman yang kemudian tidak salah tangkap begitu, sehingga siswa itu tidak mudah memberikan penilaian secara seenaknya sendiri begitu terhadap budaya-budaya yang lain begitu. Contoh misalnya di media sosial guru tidak mudah menilai suatu masyarakat atau menilai suatu budaya itu dibilang buruk, jelek atau kurang cocok gitu ya, akan tetapi memberikan penilaian-penilaian yang konkret. Contoh misalnya dalam ada suatu budaya yang kurang pas gitu ya dengan tatanan sosial. Jadi misalnya guru itu dapat mengomentari pribadi melalui DM maupun chat secara pribadi, tidak memberikan contoh yang buruk lah gitu pada siswa-siswanya, sehingga secara keseluruhan pendidikan pemimpin yang mampu mencontohkan perilaku dalam kesehariannya akan membawa dampak yang efektif sebagai contoh bagi para siswanya. Jadi maksudnya menjadi teladan begitu ya. Kemudian ada tata kelola pendidikan dan perlindungan data. Yes, betul banget. Karena tadi kita adanya strategi internasionalisasi at home maupun kurikulum nasional yang memadai, hal ini juga harus didukung dengan adanya tata kelola pendidikan yang baik dan perlindungan data. Perlindungan data ini tentu untuk melindungi data-data siswa daripada agar tidak digunakan kepada hal-hal yang tidak baik begitu ya. Nah, dalam
Dalam perjalanannya juga tata kelola pendidikan ini juga menyangkutkan terhadap bagaimana manajemen dan kompetensi guru di era sekarang mampu melindungi data-data siswa, jadi tidak seenaknya menggunakan begitu ya. Nauzubillah min dzalik, misalnya ada beberapa kasus itu data-datanya tidak valid atau digunakan tidak sesuai seperti itu. Sehingga sekolah pun harusnya dan pemerintah ya membuat kebijakan yang mana melindungi data siswa dan memastikan transparansi penggunaan algoritma dalam sistem pembelajaran. Jadi maksudnya di sini perlindungan data itu nggak hanya melindungi data siswanya, tapi juga apa yang menjadi konsumsi bagi siswanya. Jadi misalnya kayak kalau contohnya itu di pesantren itu kan para asatid dan asatidah itu membatasi para santriwan itu untuk menggunakan teknologi secara berlebihan karena takutnya ada informasi-informasi yang kurang baik untuk diterima begitu ya. Contohnya kayak kasus-kasus yang kemarin yang terjadi, contohnya seperti adanya kegiatan merokok di sekolah, kemudian gurunya ini memang kurang baik ya, itu gurunya menampar siswa tersebut begitu ya. Kemudian kan viral di media sosial, kemudian adanya mogok sekolah dan sebagainya. Hal ini tentu jika dikonsumsi oleh siswa yang lain di daerah yang lain akan berdampak, oh jadi boleh kok sebenarnya ngerokok di sekolah, yang penting nggak ketahuan bu guru. Nah kayak hal seperti ini itu tuh harusnya dilindungi, jadi siswa itu nggak mengkonsumsi hal-hal yang negatif begitu. Atau kayak misalnya pembulian. Nah pembulian itu kan sekarang nggak hanya pembulian di sekolah, akan tetapi juga pembulian itu bisa terjadi di kolom komentar Instagram misalnya, atau di DM ya. Kayak kasus yang lagi viral juga yaitu salah satu pembulian yang terjadi di Udayana Bali di Fakultas Kedokteran, di mana itu pembulian itu terjadi tidak hanya secara langsung ya, tetapi juga di grup chat WhatsApp. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang harus dilindungi baik oleh pemerintah maupun oleh sekolah secara langsung ya. Dan kemudian adanya partisipasi komunitas. Tentu kita tidak dapat berdiri sendiri sebagai salah satu yang ini ya dalam dunia pendidikan ini. Nah, maka kita membutuhkan orang tua, misalnya tokoh adat atau tokoh-tokoh agama atau organisasi pemerintah yang merancang tentang mungkin LSM ya, yang merancang dan menerapkan kurikulum, atau lingkungan siswa yang kita ajarkan. Jadi ada apa sih lingkungan di sana? Mungkin ada kelompok pencinta alam misalnya, organisasi tersebut harus we keep in touch gitu. Kita harus bersama-sama dan bareng-bareng gitu. Karena suatu upaya jika dilakukan hanya sebagian kelompok tentu tidak akan berhasil, karena keberhasilan ini itu tergantung oleh sinergi keseluruhannya gitu ya. Sinergi dalam stakeholder keseluruhannya seperti itu. Nah, maka kesimpulannya, globalisasi memang menghadirkan suatu peluang yang besar ya, di mana kita mampu mengakses ilmu pengetahuan dan kolaborasi secara internasional, namun juga menimbulkan tantangan. Maka pendidikan multikultural harus hadir sebagai jawaban untuk menyeimbangkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai global dan nilai-nilai lokal. Selain itu juga harus adanya upaya yang terus-menerus dan kolaborasi yang nyata ya daripada para ahli dan stakeholder lainnya. Tentunya selalu terarah dan terkomunikasikan antara pemerintah, sekolah, baik perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah dasar, kemudian juga adanya pemimpin pendidikan, masyarakat, dan juga terlebih lagi adalah orang tua dan juga siswa itu sendiri. Seperti itu, terima kasih teman-teman telah menyimak, semoga mampu memberikan pencerahan dan ada sedikit ilmu pengetahuan yang dapat diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.